Yusril dan Istana, kebakaran pemakzulan. Oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Jimli Asyidiki menyatakan heran dan bingung, isu pemakzulan yang diajukan petisi 100 muncul 1 bulan sebelum pemilu. Ia menyatakan aspirasi yang disampaikan melalui Menko Polhukam Mahfud MD adalah cermin dari sikap takut kalah dalam Pilpres. Sementara Yusril Iza Mahendra mengaitkan dengan kesulitan pemakzulan berdasar pasal 7 BUUD 1945. Parahnya, statement Yusril adalah bahwa usul pemakzulan itu inkonstitusional. Demikian juga dengan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, ikut menyoroti kedatangan petisi 100 ke kantor Menko Polhukam baru-baru ini. Menurutnya, pertemuan itu bertendensi hanya untuk meningkatkan elektabilitas paslon Capres-Cawapres tertentu. Pandangan Jimli Asyidiki, Yusril Iza Mahendra dan tudingan Istana seperti ini, di samping menggambarkan kepanikan dan ketakutan, juga dinilai ngawur. Tidak paham akan konteks dan kronologis. Hal ini sekaligus menjadi koreksi bagi lembaga DPR dan MPR. Perlu difahami, bahwa penyampaian aspirasi kepada Menko Polhukam, merupakan bentuk kepedulian kelompok petisi 100 terhadap indikasi terjadinya kecurangan Pilpres, yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Jokowi terang-terangan bersikap memihak dan tidak netral. Ia tidak menghormati demokrasi dan membahayakan bangsa dan negara. Kejahatan politik ini harus dicegah dan diantisipasi serius. Pemilu tanpa Jokowi menjadi opsi rasional. Konsekuensinya adalah Jokowi harus dimakzulkan. Mengemuka hangat saat mendekati Pilpres, sebagai akibat pengkhianatan Jokowi yang semakin nyata, atas pemilu yang semestinya jujur, adil dan bersih. Ngawurnya Jimli, Yusril, dan Istana berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut. Pertama, isu pemakzulan bukan baru sebulan menjelang pemilu. Akan tetapi petisi 100 telah mengajukan penyampaian sejak 8 bulan yang lalu, tepatnya 20 Mei 2023 dan penerimaan seorang anggota DPD RI pada 20 Juli 2023. Kedua, jauh sebelum diterima Menko Polhukam, surat permohonan untuk bertemu dengan pimpinan DPR dan MPR RI, telah diajukan pada tanggal 20 Mei 2023. Namun hingga kini, sama sekali tidak mendapat tanggapan. DPR-MPR dinilai buta dan tuli atas aspirasi rakyat. Ketiga, konten petisi berujung pada 2 tuntutan yaitu, pemakzulan Jokowi dan pemulihan kedaulatan rakyat. Petisi 100 mengajukan 23 alasan politik dan hukum, agar memenuhi ketentuan pasal 7 AUUD 1945. Keempat, keliru jika usulan pemakzulan Presiden Jokowi itu dianggap inkonstitusional. Alasan dengan berdalih pasal 7B, tidak relevan. Karena hal itu menyangkut mekanisme. Usulan petisi 100 memiliki argumen hukum yang sangat kuat. Memenuhi ketentuan pasal 7A sebagai bahan bagi mekanisme pasal 7 BUUD 1945. Kelima, usul pemakzulan petisi 100 tidak bertendensi pada peningkatan elektabilitas paslon siapapun. Bahwa ide dan narasi petisi 100 itu memberi manfaat politik bagi siapapun, menjadi persoalan lain. Tendensi aspirasi petisi 100 adalah penyelamatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemulihan demokrasi akibat pengkhianatan kaum oligarki. Penyampaian aspirasi kepada Menko Polhukam, di samping karena adanya des pengaduan pelanggaran pemilu, juga sebagai bukti bahwa apa yang dikhawatirkan dan menjadi keprihatinan petisi 100 atas cawe-cawe Jokowi, ternyata semakin faktual dan brutal. Pemilu tanpa Jokowi, menegaskan bahwa petisi 100 konsisten pada penyelenggaraan pemilu. Hanya, fenomena yang terindikasi adalah bahwa kekacauan dan kekisruhan pemilu 2024 ini disebabkan oleh sikap politik Jokowi sendiri. Jimli, Yusril dan Ari Dwipayana dengan membela keberadaan Jokowi, sesungguhnya telah melibatkan diri atau ikut serta dalam proses kejahatan politik yang telah dilakukan oleh Jokowi. Jimli, Yusril dan Istana kebakaran. Hal mendesak dan menjadi syarat mutlak untuk perbaikan demokrasi di Indonesia saat ini adalah pemilu tanpa Jokowi. Makzulkan Jokowi segera. Perubahan politik itu cepat tuan-tuan.